Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada kesempatan kali ini. Saya akan membagikan tutorial tentang cara mendaftarkan diri pada PPDB online tahun 2021 ya, untuk jalur untuk jalur afirmasi ya, untuk jalur afirmasi. Jadi kalau kita ingin mendaftar lewat jalur afirmasi seperti apa, nah silahkan disimak videonya. Dan jika dirasa video ini bermanfaat, jangan lupa klik like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan hal-hal terbaru, informasi terbaru yang datang dari kami. Oke, kita langsung saja klik masuk atau daftar akun ya. Nah, pada halaman ini ya, silahkan masukkan email dan password yang sudah kita daftarkan sebelumnya. Nah, bagi Anda yang belum memiliki akun ya, silahkan buat akun terlebih dahulu dengan cara klik buat akun. Nah, untuk membuat akun sudah saya bahas pada tutorial sebelumnya ya. Jadi sudah kita bahas pada tutorial sebelumnya, silahkan dilihat di channel saya Sang Pembelajar ya, cara membuat akun PPDB online ya, Kalimantan Barat tahun 2021. Oke, nah untuk yang sudah punya akun silahkan masukkan email dan password yang sudah didaftarkan sebelumnya, lalu klik masuk. Oke, setelah klik masuk maka tampilannya ya seperti ini ya, seperti halaman awal, tapi lihat bagian atasnya ada pesan, ada bantuan, ada keluar. Ini artinya kita sudah masuk pada akun PPDB online kita ya. Nah, di bagian atas ada garis 3, silahkan diklik garis 3. Nah, di sini ada beranda, informasi, kontak, pendaftaran PPDB 2021. Maka kita bisa klik pendaftaran PPDB 2021. Nah, ini menu biodata, silahkan isi ya. Pada bagian biodata ini, pada menu biodata ini silahkan isi identitas kita ya, sesuaikan, isi dengan benar, jangan sampai keliru ya. Nah, ini mulai dari NISN. NISN ini ada tertera di identitas rapot ya. Di identitas rapot itu sudah ada NISN-nya, silahkan dilihat. Masukkan ini sebagai contoh saja, misalnya NISN-nya yaitu untuk NISN, lalu kita masukkan NIK. NIK ini ada di kartu keluarga ya, di kartu keluarga ada NIK di situ, NIK kita ya. Jadi punya ada nama kita, di sampingnya itu ada nick. Nah, silahkan itu yang dimasukkan. Pastikan nicknya ini benar, jangan sampai salah ya. Nah, ini sebagai contoh saja, misalnya nicknya, lalu nomor kakaknya. Oke, kalau sudah, masukkan nama lengkapnya. Nah, tulis nama lengkapnya, misalnya jenis kelaminnya laki-laki ya. Ini hanya sebagai contoh saja, misalnya tempat lahirnya di Sintang ya, tanggal lahirnya disesuaikan tanggal berapa ya, tinggal diklik di sini, pilih tanggal berapa ya, misalnya tanggal 2. Bulannya misalnya bulan apa, bulan Juni misalnya, tahunnya disesuaikan tahun berapa ya, misalnya tahun 2016. Nah, lalu masukkan sekolah asal, masukkan sekolah asal, misalnya nama sekolahnya apa, SMP misalnya. Kalau di Sintang ada SMP 1 Sintang, SMP 2 Sintang, SMP 3, SMP 4, atau SMP berapa misalnya, atau dari MTSN ya, silahkan masukkan ya. Ini saya contohkan misalnya pakai ini SMP Negeri Sintang saja misalnya. Nah, jenisnya ini reguler atau paket ya. Kalau yang paket ini untuk yang paket B ya. Jadi kalau yang umum itu kita gunakan reguler. Nah, tahun lulus kita masukkan, kalau kita lulus tahun ini berarti tahun 2021 lulusnya, di 2021 ini lulusnya. Kalau kita lulus tahun kemarin berarti tahun 2020. Ya, tinggal disesuaikan saja untuk tahun kelulusannya. Kalau misalnya tahun ini berarti tahun 2021. Oke, kalau sudah, kita klik simpan biodata.
Nah, selanjutnya kita masuk di tab pilih jalur. Nah, ini penting, harap dibaca dan dipahami sebelum memilih jalur pendaftaran. Nah, silahkan baca ya dengan lengkap ini dan dipahami. Oke, pada kesempatan ini karena saya mencontohkan jalur afirmasi, ya, ini bisa kita baca untuk jalur afirmasi, jalur yang diperuntukkan untuk calon peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Syaratnya wajib memiliki KIP atau KKS atau PKH. Nah, di sini untuk jalur afirmasi ini untuk keluarga yang tidak mampu, tapi syaratnya harus punya KIP, KKS, PKH. KIP itu Kartu Indonesia Pintar. Nah, jadi bukan sekedar tidak mampu saja, tapi harus punya itu. Jadi surat keterangan tidak mampu itu tidak bisa dipakai ya. Tapi yang dipakai di sini adalah Kartu Indonesia Pintar, KIP, atau KKS ya, Kartu Keluarga Sejahtera atau PKH. Jadi mungkin ada juga kasus dia punya dia terdaftar sebagai penerima KIP tapi tidak punya kartu. Nah, ini susah juga. Kalau tidak punya kartu tidak bisa mendaftar lewat jalur afirmasi karena kartu itu menjadi syarat berkas yang harus diupload. Ya, jadi menjadi syarat berkas yang harus diupload. Jadi kalau tidak punya kartu maka tidak bisa mendaftar lewat jalur afirmasi ini. Jadi khusus orang yang memiliki kartu baik itu KIP atau KKS atau PKH ya. Nah, selain kartu itu juga harus mengupload surat keterangan lulus dan kartu keluarga ya. Nah, kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB. Nah, untuk kartu keluarga juga syaratnya harus 1 tahun sebelum pendaftaran PPDB. Kalau pendaftaran PPDB ini tanggal 15 Juni 2021, maka tanggal terbit KK itu setidaknya harus sebelum tanggal 15 Juni 2020. Ya, jadi harus sebelum itu, 15 Juni, sebelum 15 Juni 2020. Jadi kalau misalnya dia sudah 16 Juni 2020, 17 Juni 2020, berarti kan tidak sampai 1 tahun KK-nya, maka KK-nya ini tidak bisa digunakan untuk mendaftar karena syaratnya sesuai dengan Juknis dari Dinas Provinsi, syaratnya KK-nya harus sudah diterbitkan 1 tahun ya, sebelum tanggal pendaftaran. Jadi sudah harus 1 tahun ya. Nah, terkait hal ini ya, bisa ditanyakan ke sekolah-sekolah tempat kita ingin mendaftar agar mendapatkan penjelasan lebih rinci tentang hal ini. Oke, jadi syarat KK itu harus 1 tahun ya. Bagi yang misalnya tidak punya KK karena masalah ini di sini ya, surat keterangan domisili ya itu bisa digunakan bagi yang tidak punya. Nah, jika tidak memiliki KK disebabkan karena keadaan tertentu seperti bencana alam atau bencana sosial, maka dapat menggunakan surat keterangan domisili. Jadi bagi orang yang misalnya habis kena musibah sebelum pendaftaran ini, misalnya ada musibah bencana alam atau bencana sosial yang menyebabkan KK-nya hilang ya. Ingat, yang menyebabkan KK-nya hilang, maka bisa diganti dengan surat keterangan domisili. Namun selain surat keterangan domisili, ada juga surat yang harus ditambahkan yaitu surat keterangan dari kepolisian ya, yang menerangkan bahwa memang ada musibah dan KK-nya hilang gitu kan. Nah, itu ada surat keterangan seperti itu. Oke, terkait hal ini seperti yang saya sebutkan tadi, silahkan bertanya ke sekolah tempat kita ingin mendaftar agar mendapatkan penjelasan lebih mendalam ya. Oke, kita lanjut. Nah, kita scroll ke bawah. Nah, di sini ada silahkan pilih salah satu jalur pendaftaran. Ingat, setelah memilih jalur dan klik tombol pilih jalur, maka Anda tidak dapat mengubah jalur kembali. Nah, pastikan dengan benar kita mau mendaftar lewat jalur apa. Karena kalau sudah lewat tahapan ini, ya melewati tahapan ini, kita tidak bisa lagi mengubah jalur. Ya, pastikan dengan benar kita ingin mendaftar lewat jalur apa. Karena setelah kita memilih, kita tidak bisa mengubahnya. Oke. Nah, di sini ada pilih jalur ini, kita klik. Nah, di sini ada beberapa jalur pendaftaran. Afirmasi, prestasi nilai raport, prestasi akademik non-akademik, disabilitas, pindah tugas orang tua, zonasi. Dan perlu saya ingatkan, jalur yang ingin kita gunakan untuk mendaftar PPDB online ini haruslah kita pahami dengan benar apa syarat dan ketentuan yang harus kita lakukan ya untuk mendaftar lewat jalur itu. Jangan sampai kita tidak tahu syarat dan ketentuannya sehingga nanti kita bingung sendiri diminta. Oke, kita pilih jalur
afirmasi. Nah, di sini ada keterangan ya, anak guru. Anda harus menyertakan dokumen pendukung. Jadi kalau bukan anak guru jangan dicentang ya. Kalau anak guru silahkan dicentang. Nah, jadi kalau bukan anak guru jangan dicentang ya. Sekarang kita klik pilih jalur ya. Kita klik pilih jalur. Pilih jalur afirmasi ya. Jalur yang sudah dipilih tidak akan bisa diubah. Ya, jadi jalur yang dipilih tidak bisa dirubah. Nah, di sini kita klik pilih jalur. Nah, ingat seperti yang saya sebutkan tadi, kalau kita sudah melewati tahapan ini, kita tidak dapat lagi mengubah jalur pilihan. Maka pastikan jalurnya ya sudah sesuai. Nah, karena di sini mencontohkan jalur afirmasi, jadi kita pilih jalur afirmasi, kita klik pilih jalur. Nah, kita masuk ke menu selanjutnya, di tab selanjutnya itu unggah berkas. Nah, ini seperti yang disebutkan tadi, melewati jalur afirmasi harus punya kartu Indonesia Pintar atau kartu Keluarga Sejahtera atau program Keluarga Harapan PKH. Ya. Nah, silakan ya. Kalau ini tidak wajib ketiga-tiganya punya ya. Bisa salah satunya. Kalau misalnya punyanya kartu Indonesia Pintar, maka harus uploadnya di sini. Kalau tidak punya kartu Indonesia Pintar, hanya punya kartu Keluarga Sejahtera, maka uploadnya di sini. Nah, kalau tidak ini atau kalau hanya punya Keluarga Harapan, program Keluarga Harapan, maka letak ininya di sini, uploadnya di sini. Ya, jadi silahkan pilih salah satunya, nanti klik pilih. Nah, cari berkasnya di mana. Kalau misalnya ada di HP-nya, sudah ada di HP, tinggal kita klik ya, file ini, pilih file. Tapi kalau belum, kita bisa menggunakan opsi kamera itu gitu. Jadi tinggal kita fotokan langsung. Nah, di bawahnya ada keterangan. Ukuran berkasnya image, jadi bentuknya foto ya. Jadi bukan PDF, jadi bentuknya foto, maksimal 300 KB. Jadi tidak boleh lebih dari 300 KB. Nah, lalu di sini ada kartu keluarga. Nah, tadi syarat dan ketentuannya sudah jelas ya. Kartu keluarga harus sudah 1 tahun ya sebelum tanggal pendaftaran. Nah, lalu ada surat keterangan lulus. Surat keterangan lulus ini yang didapatkan dari sekolah. Surat keterangan lulus haruslah benar-benar surat keterangan lulus. Jangan sampai surat keterangan hasil ujian yang diupload. Nah, di sini yang diminta adalah surat keterangan lulus. Ini untuk pengganti ijazah. Tapi untuk yang lulusan tahun 2020 pasti sudah punya ijazah. Maka yang diupload silahkan upload ijazahnya. Nah, kalau sudah silahkan klik simpan dokumen. Nah, di sini karena saya tidak punya file ini ya, jadi tidak saya upload. Silahkan kalian diupload ya. Ini tetap wajib diisi ya. Kalau tidak nanti berkasnya tidak lengkap. Itu bisa menyebabkan data tidak valid gitu. Nah, kalau sudah kita klik simpan dokumen. Maka kita masuk ke menu selanjutnya yaitu tempat tinggal. Silahkan masukkan alamat kita, alamat tempat tinggal. Nah, silahkan dibaca ini. Perhatikan, harap inputkan titik lokasi alamat rumah dengan sebenar-benarnya. Dilarang memanipulasi data baik sengaja maupun tidak sengaja. Data yang tidak akurat akan langsung dieliminasi. Jadi jangan sampai ada manipulasi data ya. Kita isi dengan benar, upload dengan benar berkas yang memang ya menjadi syarat dan ketentuannya. Karena kalau tidak kita bisa dieliminasi. Nah, mohon untuk diperhatikan saat ini ada 0 pengukuran jarak. Jika Anda melakukan perubahan koordinat akan menghapus perhitungan jarak sebelumnya sehingga harus melakukan pengukuran ulang. Nah, jadi ini kita bisa menyebabkan kita harus mengukur ulang gitu. Jadi kalau sudah kita masukkan alamat, nanti di sini kan ada mapnya. Nah, di bagian petanya ini kalau sudah kita tempatkan di posisi sesuai dengan alamat kita, jangan lagi dirubah-rubah nanti karena bisa berubah menjadi 0 pengukuran jarak ya kalau sudah mengukur jarak. Oke, kita langsung masukkan alamat. Misal alamat tempat tinggalnya di Jalan Pangeran Kuning misalnya ya. Nah, lalu RT nya misalnya di sini RT 2, RW nya RW 2 ya. Kode posnya kalau Pangeran Kuning itu berapa ya kode posnya. Nah, ini sebagai contoh saja ya, 78611.
Nah, ini sebagai contoh ya, nanti disesuaikan apa yang benarnya ya. Nah, pilih kota atau kabupaten sesuai dengan data masing-masing ya. Ini untuk kode pos di daerahnya masing-masing itu disesuaikan. Lalu pilih kota atau kabupaten, karena alamatnya tadi di Sintang, maka kita pilih Kabupaten Sintang. Kecamatannya masuk ke dalam Kecamatan Sintang, alamat kita. Nah, di bawah ini ada peta atau satelit. Nah, yang warna biru ini ya ada keterangan tempat tinggal. Itu namanya titik koordinat. Titik koordinat itulah yang harus kita letakkan tepat berada di alamat rumah kita. Ya, tepat berada di atap rumah kalau bisa, gitu kan. Kita letakkan di atap rumah biar pengukurannya itu tepat, gitu. Nah, di sini kita bisa memperbesar layar untuk mempermudah. Ini yang persegi ini untuk mempermudah kita menempatkan. Nah, ini bawaan defaultnya itu masih alamat Pontianak ya. Jadi kita bisa menggunakan yang warna biru ini untuk meletakkan agar mapnya itu tepat berada di daerah Sintang. Jadi kita bisa mengklik yang warna biru biar nanti bisa secara otomatis menuju ke daerah Sintang. Tinggal nanti kita sesuaikan alamat kita di mana. Nah, kita perbesar dulu layarnya. Kita klik, nah perbesar layar. Nanti ya setelah layarnya besar ini kita klik yang warna biru ini agar menyesuaikan ke alamat kita ya. Karena alamat kita di Sintang, silahkan kita klik yang warna biru. Oke, kita klik yang warna biru ini ya. Kita klik yang warna biru. Oke, yang warna biru ini kita klik. Nah, setelah mengklik warna biru tadi, ini kita langsung dibawa ke Sintang ya. Nah, tinggal kita sesuaikan alamat kita. Alamat kita tadi di mana? Yaitu di Jalan Pangeran Kuning. Jalan Pangeran Kuning. Kita lihat, nah di sini ada Korem Lambanawai. Nah, kita perbesar ya, cari tempat tinggalnya di mana ya. Nah, untuk mempermudah kita bisa menggunakan mode satelit ya. Jadi kita menggunakan mode satelit. Nah, ini kan lebih mudah ya, kelihatan atap rumahnya di sini. Nah, ini ada Masjid Asakirin. Misalnya alamatnya dekat dengan Masjid Asakirin gitu. Misalnya di samping Masjid Asakirin ya, kita perbesar layarnya. Nah, ini misalnya di sini dekat dengan Masjid Asakirin ya. Jadi misalnya alamatnya di situ. Nah, ini kalau sudah sesuai, sudah tepat ya, itu tempat tinggalnya, letakkan titik koordinatnya di situ ya, dipaskan di situ. Nanti kalau sudah, kita perkecil lagi layarnya ya. Nah, di bawahnya ini, jadi kalau sudah jangan lagi dirubah-rubah ya petanya ini. Jadi kalau sudah sesuai dibiarkan, tinggal kita lanjut ke tahapan selanjutnya. Nah, di sini ada kotak yang harus kita centang. Saya menyatakan dengan yakin dan sadar bahwa koordinat lokasi yang tampil pada peta di atas telah sesuai dengan koordinat lokasi tempat tinggal saya. Nah, ini pernyataan ya bahwa itu sudah sesuai. Kita klik centang. Nah, lalu kita klik simpan alamat. Perhatikan info di bawahnya, silahkan dibaca. Kolom garis lintang dan garis bujur dapat diupdate dengan cara menggeser, tekan dan tahan map. Ya, jadi yang ini tadi ya. Kolom yang ini bisa diperbaiki dengan cara menggeser map ini tadi. Maka ini dia secara otomatis ya. Oke, dan kolom kabupaten, kota kabupaten, kecamatan, kelurahan diisi secara urutan ya. Jadi ya, apabila kecamatan atau kelurahan desa tidak ada di list, silakan hubungi informasi sekolah yang dituju pada menu bantuan. Nah, jadi kalau tempat tinggal kita tidak ada ya, biasanya ini untuk di luar kota ya, untuk yang luar kota. Ini misalnya alamat tempat tinggal kita tidak ada, silakan hubungi ya informasi sekolah yang dituju. Silakan hubungi informasi sekolah yang dituju pada menu bantuan. Cari ada menu bantuan ya. Di sini ada menu bantuan, silakan klik di situ ya, sampaikan kalau memang tidak ada alamatnya. Oke, selanjutnya kita klik simpan alamat. Oke, kita masuk ke menu pengukuran jarak. Nah, silahkan diukur
jarak sekolah yang ingin kita tuju ya. Nah, untuk jalur afirmasi ini selain diseleksi berdasarkan kartu yang dimiliki, juga berdasarkan jarak ya. Maka cari sekolah yang jaraknya lebih dekat dengan tempat tinggal kita. Nah, untuk wilayah Sintang ada SMA 1 Sintang, SMA 4, SMA 3, SMA 2, SMA 1 Teblian ya, yang di Sintang. Oke, perhatikan informasi di bawahnya. Ini silahkan baca dengan lengkap ya informasinya di sini. Nanti kalau sudah ya silahkan ukur jarak. Ingat, pengukuran jarak maksimal 5 sekolahan. Sekolah yang kita ukur jaraknya itulah nanti sekolah yang bisa kita pilih. Kalau kita hanya mengukur satu sekolahan, maka kita hanya bisa milih satu sekolahan. Ini sebagai contoh, misalnya mengukurnya hanya ke SMA 1 Sintang ya. Ini kita klik ukur. Nah, jarak dari rumah kita ya ke SMA 1 itu dari Jalan Pangeran Kuning ke Jalan Es Parman itu 1,3 km. Nah, kalau sudah kita klik selesai. Nah, pengukuran itu dilakukan secara otomatis ya oleh sistem. Jadi kita tidak bisa mengubah-ubahnya sendiri, itu sudah otomatis dari sistem. Nah, misalnya kita hanya mengukur satu sekolahan saja ya. Nah, nanti kita hanya bisa memilih satu sekolah. Nah, lalu klik lanjutkan. Nah, di bagian pilih sekolah ini karena kita ngukur satu sekolahan, nanti kita hanya bisa ngisi satu pilihan 2, pilihan 3 ya tidak bisa diisi dengan sekolah yang lain gitu ya. Ini sebagai contoh, kita klik di sini, nah hanya muncul SMA 1 Sintang. Kenapa? Karena hanya SMA 1 Sintang yang kita ukur jarak tadi. Padahal kita punya kesempatan untuk mengukur 5 sekolahan agar nanti pada pilihan ini kita bisa memilih pilihan satunya sekolah apa, pilihan kedua sekolah apa, pilihan ketiga sekolah apa gitu. Fungsi dari pilihan ini setidaknya kalau kita tidak diterima di pilihan pertama, sistem akan secara otomatis menyeleksi kita di pilihan kedua. Nah, kalau tidak diterima juga di pilihan kedua, maka sistem akan otomatis menyeleksi di pilihan ketiga. Tapi kalau kita hanya punya satu pilihan sekolah, nah ketika kita diseleksi di pilihan sekolah tersebut tidak lulus, maka kita sudah tidak punya pilihan lain lagi gitu. Dan terpaksa kita harus mendaftar ke sekolah-sekolah yang tidak PPDB online. Nah, maka pentingnya tadi ukur jarak ke beberapa sekolah. Nah, tadi kan hanya SMA 1 yang kita ukur jarak ya. Nah, sekarang silahkan kita ukur jarak ke sekolah yang lain lagi. Ada SMA 4, SMA 3, SMA 2, SMA 1 Teblian. Nah, kita klik ukur jarak. Nih jarak kita ke SMA 4 itu 3,4 kilo ya dengan alamat tadi Pangeran Kuning. Nah, lalu kita ukur lagi jarak ke SMA 3. Kita klik ukur jarak ya. Jaraknya 3 kilo. Kita klik selesai. Oke, kita lanjut. Ukur lagi jarak ke SMA 4. Jaraknya 5,8 kilo. Nah, kita klik selesai. Nah, kita bisa ngukur ke SMA 1 Sungai Teblian. Ini jaraknya, wah, ini jauh sekali ya, 19,4 km karena alamat kita tadi di Pangeran Kuning. Nah, kalau sudah kita ukur jarak seperti ini, nah ini sudah ada 5 sekolah yang kita ukur jarak. Perhatikan perbedaan dengan tadi ya. Kita klik lanjutkan. Ya, kita klik lanjutkan. Nah, ini pilihan sekolah. Ini perhatikan di sini. Nah, akan muncul banyak sekolahan yang bisa kita pilih kan. Nah, tadi kalau kita hanya milih satu sekolahan, maka hanya satu yang muncul. Nah, misal di pilihan sekolah yang pertama, pilihan pertama ini adalah sekolah yang paling kita minati, yang kita ingin masuk ke sekolah tersebut. Sekolah apa gitu. Nah, pilih misalnya SMA 1 Sintang. Nah, pilihan keduanya apa? Kalau kita tidak lolos di SMA 1 Sintang, kira-kira kita mau kemana? Nah, pilihan kedua misalnya kemana? Misal SMA 2. Ya, pilihan ketiganya kemana? Misal ke SMA 3. Atau mau diganti, pilihan keduanya SMA 4 juga bisa gitu kan. Kita pilih pilihan kedua SMA 4 ya. Atau SMA 3 atau SMA berapa ya silahkan gitu ya. Nah, perhatikan info di bawahnya. Pilihlah jalur pendaftaran dengan baik karena pilihan ini tidak bisa diubah setelah melalui tahap ini. Jadi setelah kita melewati tahap ini dengan mengklik pilih sekolah nanti, kita tidak bisa merubah lagi pilihan sekolah ini. Nah, jadi pastikan dengan benar pilihan pertama apa, pilihan kedua apa, pilihan ketiga apa gitu ya. Jadi dipastikan dengan benar. Oke, kalau sudah kita klik pilih sekolah.
Nah, di tab konfirmasi, nah perhatikan, pastikan semua data pendaftaran telah lengkap sebelum melakukan proses penyimpanan. Data yang telah tersimpan tidak dapat lagi dirubah. Nah, ini perhatikan, ini tadi karena memang kita tidak mengupload ya, tapi nanti pas pelaksanaannya, ya pendaftarannya wajib ini diupload ya. Tapi kalau tidak diupload maka menyebabkan data kita tidak valid. Lalu pilihan sekolah kita SMA 1, SMA 4, SMA 3 ya. Pilihan 1, kedua, ketiga. Oke, kalau sudah kita klik simpan data pendaftaran. Nah, tahapannya sudah selesai. Data dalam proses validasi. Jadi, kita sudah memiliki nomor pendaftaran ya. Nah, perlu diingat bahwa setelah kita melakukan pendaftaran, mau sering-sering buka akunnya ya, masuk ke akun, kita lihat status di sini. Karena ini sedang divalidasi oleh operator. Kalau data kita itu sudah valid, maka tentu keterangan di sini valid. Maka kalau sudah valid tinggal kita cetak pendaftaran, lalu unduh surat pernyataan PPDB yang nanti harus diisi surat pernyataan ini dan ditandatangani di atas materai. Ya, dan kalau misalnya nanti kita keterima di salah satu sekolah yang kita pilih tadi, silahkan bawa surat ini, lalu bukti pendaftaran beserta berkas-berkas lain ya yang kita upload untuk melakukan daftar ulang. Nah, tapi kalau keterangannya di sini tidak valid, ya maka tentu ada keterangan di situ apa yang harus diperbaiki. Maka bisa kita perbaiki pada masa sanggah. Ya, pada masa sanggah kalau saya tidak salah itu tanggal 27 sampai tanggal 30 Juni ya 2021 itu bisa diperbaiki pada masa tersebut. Ya, untuk memperbaiki berkas. Oke, mungkin sekian dari saya untuk tutorial kali ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.